Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita masuk ke pertanyaan yang mungkin paling dasar ya. Apa sih artinya sesuatu itu nyata? Gimana kita tahu? Kita akan bongkar bab 4 dari buku David Deutsch, The Fabric of Reality. Dan siap-siap aja nih karena Deutsch ini suka membalikkan cara pikir kita. Iya, betul. Buku ini emang menantang banget cara pandang umum. Sumber kita kali ini murni dari argumen filosofis sama eksperimen pikiran di bab itu. Akarnya dari konflik legendaris antara Galileo dan gereja Katolik waktu itu, inkuisisi lah. Konflik yang sering banget disalahpahami juga ya. Nah, itu dia. Misi kita kali ini, mencari tahu gimana kita bisa membenarkan klaim kita soal dunia di luar sana. Ini bukan sekedar soal lihat atau prediksi. Kata Deutsch, ini soal penjelasan. Gimana Galileo bisa siyakin itu bumi gerak sampai, ya ampun, rela diancam hukuman berat. Apa sih sebenarnya nyata itu menurut sains kalau kita mau jujur? Pertanyaan fundamental banget. Mari kita langsung ke intinya aja. Coba bayangin Anda tuh Galileo, lagi berdiri di depan para kardinal. Mereka bilang Anda terlalu berani mengklaim tahu realitas sebenarnya. Padahal ada teori lain yang cocok juga sama pengamatan, misalnya solipsisme. Tahu kan? Gagasan kalau cuma pikiran Anda yang ada, sisanya mimpi. Kalau secara logika, teori aneh ini konsisten sama semua yang Anda lihat, gimana sains bisa pede bilang tahu kebenaran soal dunia luar? Ini, wah, dilema berat sih. Betul, itu tantangan skeptis klasik. Kita semua kan ingat ya cerita Galileo Galilei, ilmuwan hebat yang dipaksa nyabut pernyataannya kalau bumi muterin matahari. Katanya sih dia sempat gumam, "Eppur si muove," tapi bumi tetap gerak pas keluar pengadilan. Cerita ini sering dibingkai jadi konflik sains versus agama, tapi Deutsch lihatnya lebih dalam. Ini konflik soal apa artinya tahu realitas. Tepat sekali. Yang sering dilupain, inkuisisi itu bukan cuma bilang, jangan ngomong gitu. Mereka juga peduli sama kebenaran di baliknya. Sama kayak Galileo. Pertanyaannya bukan cuma gimana prediksi posisi planet, tapi di mana planet-planet itu sebenarnya berada. Mereka nuntut penjelasan soal struktur kosmos, bukan sekedar rumus hitung-hitungan aja. Oh, jadi mereka nggak nolak teori Galileo cuma karena katakanlah bertentangan sama dogma gitu? Nggak sepenuhnya gitu. Tentu ada faktor dogma ya, tapi argumen inti mereka tuh lebih filosofis. Mereka nantang klaim Galileo kalau sains bisa ngasih kita pengetahuan pasti soal realitas fisik. Mereka bilang, oke lah, model heliosentris Anda mungkin berguna buat bikin kalender atau bantu pelaut navigasi. Anggap aja itu hipotesis matematis. Tapi jangan sekali-kali bilang kalau bumi benar-benar bergerak. Mereka nolak klaim kebenaran faktualnya. Mereka ragu gitu, apa manusia lewat observasi dan akal, bisa benar-benar tahu gimana alam semesta bekerja. Oke, ini menarik nih. Jadi mereka nggak sekedar nolak, tapi ada dasar argumen skeptisnya juga. Terus gimana mereka jelasin pengamatan yang sama kayak Galileo? Nah, ini bagian yang cerdiknya. Inkuisisi, atau lebih tepatnya, para teolog dan filsuf yang dukung pandangan geosentris waktu itu, ngajuin teori tandingan. Mereka bilang gini, bumi diam di pusat, tapi planet-planet sama bintang-bintang gerak dalam lintasan yang super rumit kayak epicycle di atas epicycle gitu. Sedemikian rupa sehingga kalau dilihat dari bumi, kelihatannya persis seolah-olah matahari yang diam dan bumi yang gerak. Wah, licin juga ya caranya. Jadi kalau cuma lihat dari bumi, kedua teori itu ngasilin prediksi yang mirip. Paling nggak dengan teknologi pengamatan zaman Galileo. Emang lebih gampang dijelasin pakai model heliosentris. Tapi para penentangnya bisa aja argumen, itu cuma karena Tuhan ngerancang jalur planet yang rumit, itu biar kelihatan kayak gitu dari bumi. Secara logika murni, tanpa data yang jauh lebih presisi, susah buat 100% nyingkirin teori tandingan yang sengaja dibikin rumit ini. Ini ngingetin ke argumen skeptis modern ya. Kayak gimana kita tahu kita nggak hidup di simulasi macam Matrix gitu. Persis. Deutsch bahkan dorong lebih jauh lagi. Gimana kalau kita semua sebenarnya ada di dalam sebuah planetarium raksasa super canggih yang nampilin gambar tata surya heliosentris sempurna ke langit-langit kubah? Semua pengamatan astronomi kita bakal konsisten sama kenyataan di dalam planetarium itu. Kedengarannya absurd. Mungkin buat kita sekarang. Tapi buat inkuisisi, gagasan bumi batu gede tempat kita napak muter dan melayang di angkasa itu juga sangat absurd. Teori planetarium ini, meskipun konyol, secara logika nggak bisa dibantah cuma dengan lihat bintang. Dan ini bawa kita ke masalah yang lebih dalam lagi. Solipsisme.
Teori filosofis yang bilang cuma pikiran Anda yang nyata. Saya, suara ini, seluruh dunia ini cuma bagian dari mimpi atau ilusi ciptaan pikiran Anda. Sama kayak planetarium tadi, nggak ada observasi yang bisa secara definitif bantah ini. Apapun yang Anda alami, si solipsis bisa bilang, ya, itu bagian dari mimpi saya yang detail banget. Ada lelucon filosofis terkenal soal ini. Seorang profesor ngasih kuliah brilian, meyakinkan banget kalau solipsisme itu benar. Selesai kuliah, beberapa mahasiswa maju, semangat gitu. "Prof, luar biasa, saya setuju sekali," kata satu. "Saya juga tercerahkan," kata yang lain. Profesornya senyum lebar. "Wah, saya senang sekali. Jarang-jarang loh saya ketemu sesama solipsis." Kena banget itu. Lelucon ini nusuk ke inti masalahnya kan. Kalau mahasiswa itu setuju, mereka percaya siapa yang nyata. Kalau mereka percaya cuma profesor yang nyata, berarti mereka nyangkal diri sendiri dong. Kalau mereka percaya cuma diri mereka masing-masing yang nyata, ya berarti mereka nggak setuju sama klaim si profesor kalau cuma dia yang nyata. Jadi kontradiktif pas coba diterapin dalam interaksi. Tuh, solipsis yang keras kepala bisa aja ngeles. Saya argumen bukan buat yakinin orang mimpi ini, tapi buat latih pikiran saya sendiri. Tapi kayak yang Dodge tunjukin, ini pun bermasalah. Kalau orang mimpi ini, kita semua nih bisa mikir, bisa debat, punya ide sendiri, kelihatannya punya kehidupan internal yang kompleks. Dari mana datangnya semua kompleksitas dan kebebasan berpikir dalam mimpi si solipsis ini coba? Oke. Saya mulai nangkep arahnya nih. Buat ngejelasin pengalamannya sendiri soal dunia yang kelihatan kompleks dan dihuni orang lain yang juga kompleks, si solipsis ini jadi terpaksa ngakuin adanya semacam sumber kompleksitas yang independen dari kesadarannya. Dia harus jelasin kenapa mimpinya bisa begitu terstruktur dan otonom gitu ya. Tepat. Dan ini bawa kita ke kriteria realitas yang lebih kuat, yang sering diilustrasiin pakai kisah Samuel Johnson. Dr. Johnson ini penulis dan filsuf Inggris abad 18. Dia kesel sama teori uskup Berkeley yang bilang materi itu nggak ada, cuma ide di pikiran Tuhan atau pikiran kita aja, idealisme. Suatu hari, sambil jalan sama temennya, Boswell, mereka bahas teori Berkeley. Dr. Johnson dengan kesal nendang batu gede di pinggir jalan, sekuat tenaga. Kakinya mantul kesakitan. Terus dia teriak, "Saya menyanggahnya seperti ini." Tendangan yang legendaris. Tapi apa maksudnya menyanggah seperti ini? Cuma karena sakit aja gitu? Lebih dalam dari itu, tendangan balik kicking back dari batu itu, menurut interpretasi Deutsch, bukan sekedar respons fisik biasa. Ini metafora buat sesuatu yang maksa kita buat ngakuinya sebagai entitas nyata karena dia interaksi sama kita dengan cara yang butuh penjelasan independen yang kompleks dan otonom. Coba jelasin lagi. Penjelasan independen yang kompleks dan otonom ini. Agak berat nih. Oke, gini. Sensasi kaki Dr. Johnson yang mantul dan sakit itu gak bisa dijelasin secara memuaskan cuma dengan bilang, itu cuma pikiran Dr. Johnson. Kenapa coba pikirannya milih buat ngerasain sensasi spesifik kayak gitu, keras, padat, mantul? Penjelasan terbaik dan paling simpel adalah, emang ada batu di situ. Batu itu punya sifat-sifatnya sendiri. Keras, padat, massa, yang independen dari pikiran Dr. Johnson. Sifat-sifat inilah yang nyebabin sensasi tendangan balik itu. Batu itu punya otonomi, perilakunya ditentuin sama hukum fisika bukan kemauan Dr. Johnson. Kompleksitasnya, struktur atom, ikatan kimia, dan lain-lain juga bukan ciptaan pikiran Dr. Johnson. Jadi, nendang balik itu artinya sesuatu punya kehidupannya sendiri, punya aturan mainnya sendiri yang nggak bisa kita kontrol atau abaikan gitu aja dalam penjelasan kita. Gitu ya? Retina matanya lewat teleskop. Pola fase Venus yang dia amati, kayak bulan sabit, purnama kecil, itu kompleks dan butuh penjelasan. Penjelasan terbaik dan paling otonom adalah model heliosentris. Venus ngorbit matahari dan kita lihatnya dari sudut yang berubah-ubah. Mencoba jelasin fase Venus pakai model geosentris yang rumit, jadi kerasa dipaksain dan kurang otonom. Oke. Jadi kriteria realitas mulai jelas nih. Sesuatu itu nyata kalau dia nendang balik dengan cara yang kompleks dan otonom. Maksa kita masukin dia dalam penjelasan terbaik kita. Ini beda sama sekedar bisa dilihat. Cermin misalnya, kita lihat bayangan kita di cermin, itu kompleks. Tapi apa bayangan itu nyata dalam artian ini? Pertanyaan bagus. Menurut kriteria ini, bayangan di cermin itu nggak otonom.
Kompleksitasnya sepenuhnya minjem dari objek di depannya. Penjelasan soal cermin itu simple. Dia mantulin cahaya sesuai hukum optik. Nggak ada entitas misterius di dalam cermin yang punya agensinya sendiri. Kita nggak perlu ngira-ngira adanya dunia cermin yang kompleks buat jelasin pantulan. Beda sama teori planetarium kosmik tadi ya. Kalau kita terima teori itu, kita malah nambah kerumitan. Kita harus jelasin cara kerja tata surya yang ditampilin, plus cara kerja si planetarium raksasa itu sendiri. Ini ngelanggar prinsip Occam's Razor banget kan? Jangan nambah penjelasan yang nggak perlu. Tepat sekali. Teori planetarium itu gagal sebagai penjelasan karena nggak nyederhanain, malah nambah entitas dan kompleksitas yang ad hoc istilahnya, dibuat-buat buat tujuan tertentu aja. Jadi kriteria realitas ala Deutsch ini adalah sesuatu itu nyata kalau dia merupakan bagian yang nggak bisa dihindari, inevitable, dari penjelasan terbaik kita soal dunia. Penjelasan terbaik itu yang paling dalam, paling susah dibantah tanpa merusak pemahaman kita, dan paling kaya detail otonom yang kompleksitasnya nggak bisa direduksi jadi sekedar turunan dari hal lain. Wah, ini bawa kita ke contoh yang paling mengejutkan di buku Deutsch, foton bayangan. Di bab sebelumnya kan dibahas soal eksperimen celah ganda ya, double slit eksperimen dalam fisika kuantum. Bahkan kalau foton, partikel cahaya, ditembakin satu persatu, tetap muncul pola interferensi di layar belakang. Seolah-olah foton itu lewat kedua celah sekaligus dan ganggu dirinya sendiri. Gimana best explanation berlaku di sini? Ini emang lompatan konseptual yang gede banget. Menurut Deutsch, penjelasan terbaik buat pola interferensi misterius ini, penjelasan yang paling dalam dan konsisten sama semua hukum fisika kuantum lainnya adalah dengan menganggap adanya entitas lain yang mirip foton yang dia sebut foton bayangan. Foton yang kita deteksi lewat satu celah, tapi foton bayangan ini lewat celah lainnya. Keduanya terus berinterferensi, nyiptain pola yang kita lihat. Jadi kita kayak terpaksa gitu ya nganggap adanya foton bayangan ini buat ngejelasin hasil eksperimen. Apa foton bayangan ini nendang balik juga? Dalam arti tertentu, iya. Pola interferensi itu sendiri adalah tendangan balik dari realitas kuantum. Pola itu nyata, terukur, dan nuntut penjelasan. Nyoba jelasin tanpa entitas tambahan, kayak aksi aneh jarak jauh atau sejenisnya, biasanya berakhir dengan penjelasan yang kurang memuaskan, kurang konsisten, atau kurang punya daya prediksi seluas teori yang ngelibatin foton bayangan. Kompleksitas dan keanehan pola interferensi maksa kita nyari penjelasan yang juga kompleks dan, dalam hal ini, aneh banget. Buat Deutsch, inilah argumen kuat buat realitas foton bayangan dan implikasinya yang lebih luas lagi. Realitas banyak alam semesta atau multiverse, tempat foton bayangan ini hidup. Wow, oke. Ini emang butuh direnungin lagi sih, tapi logika best explanation-nya konsisten. Sekarang gimana sama contoh yang lebih biasa? Misalnya realitas virtual. Kalau Dr. Johnson tadi ternyata ada di simulator penerbangan super canggih. Terus dia nendang konsol di depannya, lalu ngerasain getaran dan respon visual. Apa argumen ngendang baliknya jadi batal? Kan itu cuma simulasi. Justru ini nguatin argumennya loh. Dalam skenario VR itu, apa yang nendang balik? Bukan batu beneran tentu aja. Tapi komputer yang jalanin program simulasi itu. Komputer dan programnya adalah entitas fisik yang nyata, bagian dari realitas eksternal buat Dr. Johnson di dalam simulator. Program itu kompleks, kode yang rumit, dan otonom, jalan sesuai logikanya sendiri, ngerespons input Dr. Johnson berdasarkan aturan fisika simulasi, bukan kemauan Dr. Johnson. Oke. Jadi yang nendang balik itu sumber dari pengalaman itu, yaitu komputer dan programnya. Mereka nyata, kompleks, dan independen dari pikiran Dr. Johnson di dalam simulasi itu. Benar. Realitas nggak harus selalu berupa objek fisik padat yang bisa kita sentuh langsung, bisa juga berupa proses komputasi yang kompleks di mesin lain, atau bahkan, kayak kasus foton bayangan, entitas fisika fundamental yang perilakunya maksa kita buat ngakuinnya dalam penjelasan terbaik kita. Intinya tetap sama. Kalau sesuatu, entah batu, planet, foton bayangan, atau simulasi komputer, ngerespons tindakan kita atau muncul dalam pengamatan kita dengan cara yang kompleks dan otonom, sehingga penjelasan terbaik kita harus ngelibatin keberadaannya secara independen, maka kita punya dasar rasional yang kuat buat nganggapnya nyata. Oke, mari kita coba rangkum ya. Jadi, kriteria realitas menurut Deutsch yang kita gali dari bab 4 ini, intinya bukanlah sekedar bisa dilihat, bisa diukur, atau konsisten secara logika.
Realitas adalah apapun yang harus ada dalam penjelasan terbaik kita tentang segala sesuatu. Penjelasan terbaik itu cirinya dalam, susah dibantah, dan penuh detail kompleks yang punya otonomi atau aturan mainnya sendiri. Tepat. Kalau sesuatu itu nendang balik, maksa kita buat ngejelasinnya dengan cara yang kompleks dan independen dari pikiran kita punya alasan kuat buat nerimanya sebagai bagian dari the fabric of reality, atau ya, struktur realitas itu sendiri. Sains, dalam pandangan ini, bukan cuma soal prediksi, tapi pencarian tanpa henti buat penjelasan yang makin dalam soal realitas itu. Dan penjelasan yang lebih dalam seringkali ngungkap lapisan realitas yang lebih aneh atau nggak terduga sebelumnya. Ini ngasih kita, dan Anda para pendengar juga, semacam saringan baru nih, tas nyerna informasi. Kalau ada klaim atau teori baru, coba tanyain. Seberapa bagus penjelasannya? Apa dia benar-benar nerangin kompleksitas fenomena tanpa jalan pintas atau asumsi aneh? Apa dia nendang balik nolak buat diabaikan atau dianggap ilusi semata dalam kerangka penjelasan yang paling masuk akal? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa bantu kita bedain mana penjelasan yang kuat dan mana spekulasi yang lemah. Mana sesuatu yang mungkin nyata dan mana yang mungkin cuma konstruksi pikiran aja. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Kalau kriteria realitas adalah keterlibatan dalam penjelasan terbaik yang kompleks dan otonom, gimana nasib entitas abstrak? Contohnya, hukum matematika. Apa teorema Pitagoras itu nyata? Atau nilai-nilai moral? Apa konsep keadilan nendang balik pas kita coba jelasin perilaku manusia dan masyarakat? Apa penjelasan terbaik soal sejarah atau psikologi butuh kita buat nganggep nilai-nilai tertentu punya status realitas objektif? Wah, itu pertanyaan yang menarik banget dan bawa kita ke ranah filosofis yang lebih luas lagi, nyentuh bab-bab lain juga di buku Deutsch. Apa entitas abstrak ini juga bagian dari kain penenun realitas itu? Sesuatu buat kita renungkan bersama nih. Pertanyaan buat eksplorasi berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.